Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa nafsi taqallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuzikahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, di dalam kesempatan Jumat yang baik dan mulia ini, puji dan syukur yang sedalam-dalamnya dan dari hati yang setulusnya, marilah sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah sampai saat ini, bahkan sampai detik ini, kita masih berrahmat, nikmat, karunia maupun hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup dan nikmat sehat, serta terbukanya hidayah kepada kita, sehingga kita menghentikan seluruh aktivitas dunia. Kita tinggalkan perkuliahan, kita tinggalkan perkantoran. Semua kita muslim balik berakal, bergegas menuju rumah Allah. Lain dan tertujuan tujuannya adalah memenuhi panggilan Allah, yaitu menunaikan ibadah salat fardu Jumat. Mudah-mudahan ibadah yang tengah berlangsung ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salat dan salam marilah selalu kita mohonkan kepada Allah, semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, hari ini kita sudah berada hampir di penghujung tahun 2022 Masehi. Hari ini bertepatan dengan tanggal 23 Desember 2022 Masehi. Kalau kita buka catatan sejarah masa lampau, hampir di setiap penghujung tahun Masehi itu Allah banyak mendatangkan musibah, Allah banyak mendatangkan malapetaka, Allah banyak mendatangkan bencana kepada bangsa dan negeri ini. Setidak-tidaknya yang pernah kita lihat dan kita catat, yang pertama sekali adalah terjadinya gempa dan tsunami yang cukup dahsyat yang terjadi di Provinsi Aceh bertepatan pada tanggal 26 Desember 2004 yang silam. Tidak lama beberapa tahun setelah itu, kota Padang yang kita cintai ini juga digoyang oleh gempa yang cukup dahsyat sekali, yang telah memporak-porandakan kehidupan, menghancurkan infrastruktur, melenyapkan nyawa manusia yang terjadi pada tanggal 30 September 2009 yang silam.
Kemudian yang terbaru akhir-akhir ini, kita juga melihat dan menyaksikan terjadinya gempa yang cukup kuat di Cianjur, Jawa Barat, yang bertepatan dengan tanggal 21 November 2022 yang lalu. Dan yang terbaru ini kita juga melihat dan menyaksikan baik di media cetak, elektronik maupun media massa, yaitu erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur yang terjadi pada tanggal 4 Desember 2022 yang lalu. Artinya apa kaum muslimin? Kenapa Allah banyak mendatangkan musibah dan bencana itu di penghujung tahun? Kalau kita lihat kaum muslimin, di setiap bulan Desember ini ada dua momen penting, terutama bagi saudara-saudara kita yang beragama Nasrani. Yang pertama adalah tanggal 25 Desember adalah merupakan hari perayaan Natal bagi orang-orang Nasrani. Yang kedua adalah 1 Januari, penyambutan tahun baru, juga banyak dimeriahkan oleh orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Terjadinya gempa dan tsunami di Aceh, menurut saksi hidup, terjadinya pada tanggal 26 Desember, dan apa yang terjadi sehari sebelumnya bertepatan dengan tanggal 25 Desember 2024 yang silam. Ternyata di pantai-pantai Aceh itu banyak orang yang mandi-mandi dalam rangka merayakan Natal. Islam maupun non-Islam sudah bercampur baur. Tidak bisa lagi membedakan mana mahramnya, seolah-olah itu dibiasakan bagi mereka. Kemudian kita lihat juga terjadinya gempa, yaitu di Cianjur, Jawa Barat. Baru-baru ini, apa yang terjadi di sana? Menurut para tokoh agama, menurut pengakuan orang-orang yang ada di sana, ternyata di Cianjur ini sangat marak terjadinya LGBT. Apa itu LGBT? Lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan menyukai kaum perempuan. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang sudah berulang. Peristiwa ini sudah terjadi di umat Nabi Nuh alaihissalam di negeri Saba. Allah telah menghancurkan mereka karena mereka menyalahi aturan Allah. Laki-laki untuk perempuan, perempuan untuk laki-laki. Sekarang dibalikan. Mana perempuan yang suka dengan perempuan, laki-laki yang suka dengan laki-laki, menentang ketentuan Allah. Negeri Sodom dihancurkan oleh Allah dengan hujan batu karena mereka melanggar aturan Allah. Sekarang terjadi pula di negeri kita, seolah-olah mereka ingin menjunjung tinggi HAM, menjunjung hak asasi manusia, menganggap kebebasan. Tidak bisa. Ini berkaitan dengan masalah kita sebagai umat. Walaupun Indonesia bukan negara Islam, penduduknya mayoritas Muslim. Kita boleh dikatakan lebih dari 80% adalah Muslim. Kita wajib menentang hal yang demikian. Kenapa yang diharamkan malah dilegalkan? Malah mereka menginginkan itu diundangkan di negara kita. Ini sangat tidak masuk akal, berlawanan dengan aturan Allah. Inilah makanya Allah murka kepada manusia. Ketika manusia tidak patuh dan tunduk lagi dengan hukum Allah dan sunnah Nabi, maka pasti Allah mendatangkan musibah, yang mana musibah itu sudah jatuh kepada azab kepada kita di dunia ini. Walaupun yang berbuat itu sekelompok orang, walaupun yang berbuat itu hanya beberapa orang, namun dampaknya orang yang baik-baik di sekitar itu pun juga akan ikut kena musibah itu. Ulama-kah mereka, pejabatkah mereka, pemimpin-kah mereka, kalau ada orang di negerinya berbuat tidak senonoh, yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, kita yang baik-baik ini juga akan kena dampaknya seperti di Cianjur itu. Kaum muslimin, jemaah-jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala, di dalam hadis Nabi pernah dikatakan, sebenarnya datangnya musibah itu adalah karena ulah manusia juga. Ada dosa-dosa yang telah kita lakukan, ada kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, yang mana akibat daripada perbuatan dosa kita itu bisa mengundang datangnya musibah dan malapetaka, kata Nabi. Yang pertama kata Nabi adalah
ingkanal muknamu dualan, yang artinya adalah yang berkuasa atau pemimpin yang berbuat sewenang-wenang. Pemimpin kalau sudah berbuat sewenang-wenang, mereka memimpin berdasarkan hawa nafsunya, mengedepankan logika semata, tidak melihat aturan Allah dalam Al-Quran, tidak memperhatikan sunnah-sunnah Nabi, hanya mencari keuntungan semata, mementingkan keluarga, mementingkan kelompoknya, halal haram hantam virus, hak dengan yang batil tidak bisa dibedakan. Pemimpin-pemimpin yang zalim seperti ini, pemimpin-pemimpin yang tidak mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, maka pemimpin seperti ini, kata Nabi, salah satu penyebab, salah satu faktor yang menyebabkan Allah itu mendatangkan musibah. Sebagai contoh kaum muslimin, di dalam Al-Quran Allah telah mengatakan, wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina, kata Allah. Mendekati zina saja sudah dilarang oleh Allah. Sekarang orang malah melegalkan zina, malah diberikan tempat, dilindungi, dibuatkan tempatnya disebut dengan lokalisasi. Kalau ada orang yang melampiaskan nafsunya di jalan yang haram agar mereka aman, pergilah ke lokalisasi. Pertanyaannya adalah, apakah kepala daerahnya tidak tahu dengan persoalan ini? Apakah kepala daerahnya tidak paham dengan hukum Allah? Pasti kepala daerah setempat mengetahui apa dilakukan oleh rakyat di negerinya. Namun ternyata mereka seolah-olah banyak yang tidak tahu, banyak yang pura-pura tidak tahu untuk mencari keuntungan sesaat. Inilah salah satu yang menyebabkan datangnya musibah dari Allah Ta'ala. Yang kedua, dalam Al-Quran Allah juga melarangkan judi, miras, narkoba dan sejenisnya. Bagaimana negeri ini akan bagus? Bagaimana negeri ini akan aman? Judi masih marah, miras masih marah. Kenapa masih ada juga miras negeri ini? Karena pabriknya tidak ditutup. Kalau masih ada juga pabriknya di negeri kita yang memproduksi, yang menyalurkan, yang membeli, yang meminum, hukumnya sama di mata Allah, berdosa. Saya akan cuma mengantarkan saja, saya akan cuma menjual saja, tidak ikut meminum, sama. Tidak ada alasan. Kalau kita bersekongkol dalam bidang yang haram, apapun tugas kita, semua kita ikut berdosa. Inilah kaum muslimin, di antara penyebab Allah mendatangkan musibah kepada kita, dikarenakan para pemimpin kita banyak yang berbuat sewenang-wenang. Ini kata Nabi. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang sungguh dirahmati oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, kata Nabi, di antara perbuatan dosa yang kita lakukan disengaja atau tidak disengaja, disadari atau tidak disadari, akibat perbuatan kita itu bisa mengundang datangnya musibah, yaitu wal amanatu muknaman, yang artinya adalah amanah Allah yang telah kita sia-siakan. Pangkat adalah amanah, jabatan itu adalah amanah Allah, anak keluarga adalah amanah Allah. Ketika kita seseorang yang menjabat, orang yang tinggi kedudukannya, berhati-hatilah kita kaum muslimin. Orang banyak jatuh ketika mereka berada di ketinggian. Jarang orang jatuh berada di bawah. Semakin tinggi kedudukan, semakin tinggi jabatan kita, maka peluang untuk menyia-nyiakan amanah Allah semakin besar. Dan kadang kwitansi dimainkan, kadang-kadang jual beli barang dimainkan, bersekongkol dengan penjual. Dalam ponnya dibuat 100 juta, padahal pembelian hanya 50 juta. Yang 50 juta lagi kemana? Ini menyia-nyiakan amanah. Tanda tangan dimainkan, ini menyia-nyiakan amanah. Termasuk lagi masalah anak dan keturunan. Ketika kita sudah menjadi kepala rumah tangga, menjadi ayah, menjadi ibu dalam rumah tangga, mendapatkan anak dan keturunan, itu juga amanah Allah. Banyak kita lihat di zaman sekarang ini, anak-anak tidak pandai tulis baca Al-Quran, tidak pandai salat, banyak yang tidak melaksanakan puasa Ramadan. Siapa yang harus kita salahkan? Apakah kepala daerahnya yang mesti kita salahkan? Apakah pengurus masjidnya yang kita salahkan? Apakah RT
kata Nabi, yang pertama sekali bertanggung jawab terhadap anak, keturunan dan istrinya adalah yaitu para suami, para bapak bagi anak-anak. Kalau ada istri kita keluar rumah tidak menutup aurat, tidak memakai jilbab, yang berdosa bukan istri saja, kita sebagai suami juga ikut berdosa. Kalau ada anak kita yang tidak pandai tulis baca Al-Quran, tidak mendirikan salat, tidak berpuasa, bukan anak itu saja yang berdosa, ayah dan ibunya juga ikut berdosa. Begitulah amanah Allah yang telah diberikan kepada kita, mesti dijaga, dipelihara, dan dilaksanakan sesuai dengan aturan agama. Ini mohon maaf kaum muslimin, di mimbar yang terhormat ini Khatib sampaikan, banyak data kita lihat di kantor KUA, setiap pasangan jatim calon pengantin yang akan menikah, sebelum mereka melakukan pernikahan, ada namanya sidang pranikah, sidang bagi para jatim. Kami menguji kemampuan mereka. Ternyata dalam persoalan agama masih banyak di antara mereka yang tidak paham. Ada rata-rata pendidikan mereka itu adalah SLTA, bahkan banyak pula yang sarjana. Kami tanya bacaan salat mereka tidak mampu melafalkan dengan baik. Disuruh baca Al-Quran banyak yang terbata-bata, malah ada yang tidak pandai sama sekali. Tidak seimbangnya pendidikan dunia dengan pendidikan akhirat. Kita bangga dengan sarjana, bangga dengan akademik kita, tetapi di dalam kosong. Bagaimana dia akan mewujudkan nanti keluarga sakinah, mawaddah warahmah? Jadi untuk itu kaum muslimin, agar negeri dan bangsa ini terhindar dari berbagai musibah dan malapetaka, salah satunya adalah mari kita jaga amanah Allah, tunaikan amanah Allah jalan yang benar, jangan salahi aturan Allah. Kalau masih ada juga di antara kita yang bermain-main dan berolok-olok dalam masalah amanah, maka ini kata Nabi salah satu faktor mengundang datangnya musibah dan malapetaka. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang sudah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, di antara perbuatan dosa dilakukan oleh manusia itu yang bisa mengundang datangnya musibah dan malapetaka kata Nabi adalah wazakatu makraman, yang artinya adalah zakat dianggap suatu perbuatan yang merugikan. Kalau masih ada juga di antara kita umat Islam yang berpikiran seperti itu, bahwasanya mengeluarkan zakat itu merugikan, maka ini kata Nabi penyebab datangnya musibah. Banyak sekarang orang kaya, banyak sekarang orang berharta, tetapi mereka malah enggan membayarkan zakat. Memang secara ilmu matematika mengeluarkan zakat itu memang mengurangi harta, bukan menambah harta menurut ilmu matematika. Tetapi menurut agama Allah, menurut ajaran Islam, mengeluarkan zakat bukan mengurangi harta kata Allah, malah sebaliknya membersihkan harta kita dan menambah rezeki kita yang tidak pernah kita duga-duga, yang berlipat ganda jumlahnya dari Allah Ta'ala. Tidak pernah sejarah Islam mencatat ada orang Islam yang kaya raya kemudian dia rajin membayar zakat lalu jatuh miskin. Tidak pernah kita mendengar. Malah sebaliknya, orang kaya raya yang malas membayar zakat, yang enggan mengeluarkan zakat, banyak yang bangkrut. Pengusaha banyak yang bangkrut. Pejabat banyak mendapatkan musibah. Orang kaya raya, pedagang besar banyak rukunya yang terbakar. Orang kaya raya yang membawa mobil mewahnya pulang kampung banyak yang terbalik di jalanan. Ini menunjukkan musibah Allah itu nyata kepada kita. Ketika kita menahan zakat, ketika kita tidak mau mengeluarkan zakat, berarti perilaku yang seperti ini kata Nabi salah satu faktor pengundang datangnya musibah dan malapetaka. Jadi untuk itu kaum muslimin, hitunglah harta yang kita miliki. Kalau sudah sampai nisabnya dan cukup haulnya, maka bayarkanlah dan tunaikanlah zakat kita itu. Jangan dipendam-pendam harta kita itu. Nanti di akhirat seluruh harta yang kita miliki di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Ta'ala. Dari mana kita dapatkan harta ini, kemana kita bayarkan harta ini, untuk siapa kita gunakan harta ini, semuanya akan ditanya oleh Allah. Orang-orang yang menyimpan-nyimpan harta, yang tidak mau membayarkan zakat, nanti di akhirat akan dipanggulkan atau dipikulkan ke pundaknya berapa banyak hartanya di dunia itu. Itu
hukuman bagi kita nanti di akhirat. Mudah-mudahan kaum muslimin negeri bangsa kita yang kita cintai ini terhindar dari berbagai musibah dan malapetaka, tentu dengan catatan kita hindari seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mari kita tunaikan dan kita laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan dengan beberapa singkat terbatas ini memberikan mukjizat dan ibrah kepada kita bersama, dan juga bagi khatib yang menyampaikan. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fashkurul azim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi wa la zikrullahi akbar.